Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juliana Simanjunta dari kelas 10 TLM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang seni budaya di Indonesia. Yang pertama, rumah adat di Indonesia. Istilah rumah selaso jatuh kembar Riau. Istilah selaso jatuh kembar memiliki makna yang berarti rumah dengan dua selasar. Masyarakat Riau juga menyebut rumah adat ini dengan sebutan Balai Selaso Jatuh. Sesuai dengan namanya, rumah adat Riau ini bukanlah sebuah tempat tinggal melainkan sebuah balai yang digunakan untuk kegiatan musyawarah adat. Rumah tongkonan. Tongkonan kayu dengan unsur kepercayaan tradisional kuno, peradaban serta kebanggaan masyarakat Toraja. Maka tak heran rumah ini tak bisa dibangun sembarangan. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Disebut seperti itu karena pada awalnya rumah adat ini dijadikan sebagai tempat berkumpul para bangsawan tanah Toraja untuk berdiskusi. Rumah Honai Papua. Serupa dengan kebanyakan rumah adat lainnya di Indonesia, struktur Honai terbuat dari material kayu. Bentuk dindingnya membulat dan berukuran kecil, tak sembarang bentuk. Konstruksi tersebut dilakukan karena satu dan dua hal. Rumah adat Bangka Belitung atau Rakit Limas. Rakit Limas adalah rumah adat dari Bangka Belitung. Rumah adat Rakit Limas banyak dikenal sebagai rumah adat dari Bangka Belitung. Namun secara garis besar rumah adat di Bangka Belitung terdiri atas 3 jenis, yaitu rumah rakit, rumah limas, dan rumah panggung. Rakit dan limas menjadi bagian dari jenis rumah adat inilah yang kemudian dikenal sebagai rumah adat dari daerah ini. Ketiga rumah adat ini memiliki arsitektur yang berlainan, namun di antara ketiganya memiliki persamaan. Rumah adat Jawa Timur, Joglo Situbondo. Rumah adat Jawa Timur atau Joglo. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya yang ada. Kekayaan budaya yang dimiliki menjadikan nilai yang sangat luhur dan mencirikan identitas bangsa itu sendiri. Salah satu ciri budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah rumah adat dengan nama khas di setiap daerahnya. Rumah adat Jawa Timur dikenal dengan nama Joglo. Pakaian adat Melayu Riau. Pakaian adat Riau sendiri terdiri dari pakaian resmi sehari-hari dan berpakaian pernikahan. Pakaian harian dikenakan setiap hari baik oleh anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Pakaian resmi atau pakaian tradisional digunakan pada acara-acara tertentu yang berkaitan dengan resmi atau acara adat. Nilai-nilai dalam pakaian adat Riau. Inilah yang pertama, sebuah nilai tradisi. Pakaian yang dikenakan dalam upacara tradisional telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Tradisi ini telah menjadi ciri khas dari keunikan dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. 2. Pelestarian nilai budaya. Pakaian adalah salah satu produk budaya modern yang semakin hari semakin banyak modelnya. 3. Nilai sosial. Pakaian menjadi simbol penanda status seseorang. Pakaian adat Helong, Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat suku Helong yang berasal dari Pulau NTT tidak lepas dari penggunaan kain tenun sebagai bahan pakaian adat. Pakaian adat suku Helong ini terdiri dari 2 pakaian, yakni pakaian khusus laki-laki dan pakaian khusus perempuan. Pakaian adat Jawa Timur. Baju pesaan sebenarnya adalah baju keseharian yang umumnya dipakai hanya oleh orang Madura dan sebagai pesisir utara Jawa Timur. Meskipun begitu, karena ciri khas dan keunikan terdapat dari baju pesaan ini, baju inilah yang justru menjadi ikon terkenal yang mewakili Timur di kancah nasional. Pakaian adat Jawi Jangkep. Pakaian ini adalah pakaian adat Jawa Tengah. Pakaian Jawi Jangkep berasal dari Karaton Kasunaan Soekarta. Ada 2 jenis pakaian Jawi Jangkep, yaitu Jawi Jangkep dan Jawi
cangkek panditenan. Alat musik tradisional. Alat musik kecapi Sunda, Jawa Barat. Kecapi adalah alat musik tradisional yang sudah dikenal sejak berabad-abad tahun yang lalu. Awal mulanya kecapi berasal dari negeri Cina yang memiliki nama lain yaitu gujang. Dan kecapi biasanya digunakan untuk mengiringi musik dengan alunan yang lembut dan menendahayu. Alat musik Arbab Maluku. Arbabu adalah alat musik tradisional asal Indonesia, tepatnya dari daerah Maluku. Alat musik Maluku ini sekilas mirip dengan rebab yang berasal dari Arab. Asal-usul musik ini memang dikenalkan oleh bangsa Arab ketika melakukan perdagangan di Indonesia. Alat musik angklung Jawa Barat. Angklung. Kata angklung sendiri berasal dari dua kata bahasa Sunda, yaitu angklung angkleng yang berarti diapung-apung dan klung yang berarti suara dari alat musik tersebut. Jadi angklung berarti suara yang dihasilkan dengan cara diangkat atau diapung-apungkan. Alat musik sesando. Sesando merupakan alat musik tradisional dari kebudayaan Rote, Nusa Tenggara Timur. Orang-orang Rote menyebutnya sesando, artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Alat musik sesando terbuat dari bambu khusus yang membentuk tabung panjang. Ternyata di balik bentuknya yang unik terdapat sejarah menarik. Alat musik Sarundakale, Nenggaro, Aceh Darussalam. Sarundakale adalah trompet khas Aceh yang dengan struktur bentuk kalinar. Sarundakale berasal dari dua kata, yakni sarune yang merujuk pada instrumen tradisional Aceh dan yang merupakan nama desa di Leung, Kabupaten Pidi. Sampai sini penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata dan kekurangan saya minta maaf. Selamat pagi semuanya.